Oke teman-teman, assalamualaikum. Sekarang kita mengenal hewan-hewan musuhnya AC ya. AC rumah kita itu selain mendapat ancaman dari para teknisi yang suka berbuat curang, juga mendapat ancaman dari hewan-hewan. Apa aja hewan-hewan itu? Kita mulai. Yang pertama adalah cicak. Nah, cicak teman-teman. Cicak ini sering masuk ke modul ya. Itu bikin koslet. Paling sering AC ini rusak karena cicak. Biasanya kalau eh, cicak itu masuknya lewat plafon jalan ke, coba kita lihat ya ke AC. Nah, jalan ke lewat atas lalu masuk lewat sela-sela, kita nggak tahu lah, pasti ada sela-sela ya di bodi-bodi yang renggang ini, masuk ke area modul biasanya dia bersarang atau kawin atau ngapain atau bertelur di modul. Nah itu biasa koslet teman-teman, nyetrum ya, dianya kesetrum akhirnya koslet, rusaklah hasilnya. Lalu yang kedua adalah semut. Nah semut ini juga sering teman-teman. Semut biasanya merusak dinamo ya, dinamo fan indoor. Nah ini dinamo ya, dinamo fan indoor. Jadi kipas indoor itu yang menggerakkan kipas itu, ini dinamonya ini ya. Nah ini sering kemasukan semut teman-teman, apalagi AC yang merek Panasonic ya, itu paling sering sekali. Ini bisa dibuka, semut biasa masuk di sini teman-teman, masuk ke dalam sini. Nah dia bersarang di dalam ini, biasanya bersarang di dalam dinamo ini. Kalau dia bersarang di dalam itu, biasanya dia akan bawa kotoran ya, kayak tanah, pasir apa atau apalah, atau dia sendiri, badan si semut itu sendiri yang bikin koslet si dinamo ini. Dinamo fan indoor. Semut. Lalu hewan yang ketiga adalah burung teman-teman. Burung juga pernah. Gue di lapangan pernah menemukan burung ya. Burung itu bisa bersarang di outdoor, bisa bersarang di indoor. Biasanya ini terjadi kalau lubang pipa yang nembus tembok itu ya. Kan kalau AC biasanya indoor itu ada pipa yang nembus ke tembok. Nah itu biasanya nggak ditutup oleh teknisinya, atau si pemilik AC-nya nggak menutup. Sebenarnya sih itu tugas teknisi ya. Habis masang itu harus tutup pakai semen. Atau kalau emang teknisinya nggak mau nutup ya kasih tahu ke konsumennya biar dia tutup pipa ya. Biasanya pipa. Nah ini lewat lubang pipa teman-teman. Biasanya kan kalau kalau AC itu kan yang normalnya kan ada yang lewat nembus gitu ya, nembus tembok. Nah itu ada akses burung untuk masuk. Bisa juga lewat si burung ini bisa juga ya lewat ventilasi di kamarnya, mungkin kamar masuk burung-burung. Biasanya sih burung-burung itu burung-burung kecil ya, burung-burung kayak burung-burung gereja gitu, masuk bersarang di indoor, di dalam indoor itu. Nah biasanya dia bersarang ini di area modul juga ya. Kalau di outdoor juga sering juga ya. Oh ya, semut tadi juga bisa bersarang di pen indoor ya, pen outdoor ya, pen outdoor ini. Kalau pen outdoor ini di kan semut yang bikin sarang dari tanah itu. Kalau semut bersarang di daun pen ini, pen outdoor ini ya. Daun pen outdoor ini. Salah satu daun pen indoor ini pen outdoor itu dibikin sarang yang dari tanah itu. Nah, itu nanti putaran pen outdoor itu nggak seimbang ya teman-teman. Cek 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 cek, nggak seimbang lah pokoknya. Kipas itu akhirnya rusak ya teman. Sorry, itu tadi yang semut ya, lupa. Lalu ada lagi ular teman-teman. Nah ular juga pernah merusak AC teman-teman. Dia biasanya kalau di outdoor nih nyari yang tempat hangat ya, tempat hangat. Musim hujan ular itu akan lari ke tempat yang hangat. Dia nyari biasanya di outdoor unit. Gue pernah nemuin ada ular dalamnya ya.
Terus di indoor juga ada teman-teman. Ular pernah ada di indoor. Biasanya dia ngejar tikus atau mangsanya, dia lari ke indoor. Nah masuknya biasanya juga sama lewat lubang yang di belakang pipa keluar indoor itu ya. Tokek juga pernah teman-teman. Tokek pernah gue temuin tokek. Gue pikir itu cicak ya, tapi ukurannya gede. Jadi kelihatan kepalanya doang di belakang indoor itu. Ternyata itu tokek teman-teman. Tokek biasanya kalau tokek ini jarang dia mati di apa namanya, di modul, karena modul itu tempatnya sempit ya, paling cicak. Nah kalau tokek ini biasanya dia di saluran yang di belakang indoor ya, di belakang indoor itu. Tapi tetap aja ya bisa ada apa kemungkinan untuk merusak AC. Lalu kecoa teman-teman. Nah kecoa juga bisa merusak AC lewat modul ya. Biasanya kecoa ini akan masuk, biasanya kan tempat-tempat sempit itu kecoa bisa ya nyelip di apa namanya, tempat body casing cover AC itu dinyelip-nyelip terus masuk ke area modul. Nah kecoa ini kan kalau badannya itu kan ada air. Kalau badannya itu kan mengandung air. Nah kalau misalkan satu komponen atau IC itu nyentuh, satu kepala satu buntutnya nyentuh gitu ya, nyetrum ya, jadi pengantar listrik, akhirnya koslet si apa namanya AC ini modulnya. Nah yang terakhir adalah tikus teman-teman. Nah tikus ini paling sering teman-teman, tikus ini paling sering merusak AC. Biasanya dia masuk pen, kalau masuk pen dia biasa kegulung ya, pen berhenti, akhir mati di situ, terus bau kemana-mana. Itu gue paling sering, customer gue itu mengeluhkan AC-nya bau. Ternyata pas gue cek itu ada tikus mati ya. Lalu ulah tikus ini menggigit-gigitin kabel ya, kabel-kabel modul. Banyak sekali pengalaman gue menemukan AC customer rusak karena digigit tikus. Modul-modulnya itu ya, kabel-kabel modul-modulnya itu, bukan kabel. Kalau kabel tembaga sih enggak ya. Modul-modul yang kabel halus-halus teman-teman nih. Kayak gini kan modul-modul AC nih. Ini kan kabel kecil-kecil nih. Nah, ini gampang sekali diputusin oleh tikus teman-teman, dirusak oleh tikus yang kabel-kabel apa, soket-soket sensor kayak gitu-gitu ya. Biasanya itu yang rusak itu kabel yang ke dinamo pen indoor, lalu kabel-kabel ya pokoknya area modul itu banyak kabel-kabel kecil itu gampang banget diputusin oleh tikus ya. Nah itu ya teman-teman, jadi semut, cicak, burung, ular, tokek, tikus, kecoa itu adalah musuh-musuh ancaman AC ya. Jadi AC ini emang banyak ancaman teman-teman. Selain diancam oleh teknisi-teknisi yang suka berbuat curang, juga diancam oleh hewan-hewan ya. Nah salah satu cara mencegah hewan-hewan ini agar tidak merusak AC adalah: satu, pipa yang keluar lubang pipa kan, kalau AC di belakang itu ada nembus tembok, biasanya nembus tembok ya kan. Nah itu ditutup teman-teman, di semen, tutup pakai semen. Itu nggak apa-apa, ditutup pakai semen, rapetin. Jadi nggak ada akses ya, nggak ada akses untuk masuknya si tikus, ular, cicak, hewan-hewan itu. Nah apalagi yang pipanya outdoornya duduk di bawah ya, duduk di lantai, itu tikus, ular, itu ada akses masuk lewat pipa ya, pipa AC ini. Kalau yang outdoornya misalkan outdoornya duduk di lantai nih, nah nanti si tikus, ular itu ada akses naik lewat pipa ini teman-teman. Pipa terus masuk lewat lubang yang di tembok itu ya, tembok belakang AC itu, dia masuklah ke AC. Nah di situ dia masuk dalam tikus, itu paling sering tikus ya, tikus, ular, juga bisa tutup. Lalu antisipasinya, rapetin casing AC itu, cover AC itu selalu rapetin ya teman-teman, jangan ada yang renggang. Kalau ada yang renggang itu artinya ada akses cicak, kecoa atau apapun untuk masuk. Lalu biasakan, nah kalau AC ini kan nggak bisa dibuka nih,
Kalau AC misal kayak Panasonic Sharp itu kan bisa dibuka. Nah, di dalam di sini kan ada modul. Nah, area modul itu biasa ada tutupnya, teman-teman. Tutup modulnya itu. Nah, biasanya ada yang tutup modul itu nggak dipasang oleh teknisi atau dibuang. Nah, itu akses masuknya si hewan-hewan lewat situ. Periksa AC teman-teman, ada nggak tutupnya. Kalau nggak ada tutup, bisa ditutup pakai isolasi atau lakban ya. Isolasi atau lakban tutup. Itu salah satu akses masuknya hewan-hewan pengerat, cicak, kecoa tadi ya, semut. Lalu jaga kebersihan sekitar AC ya teman-teman, ya dari semut, dari cicak. Kalau ada cicak, ya cicak ini bingung gimana ya, dimatiin. Ngusir cicak itu ya rada-rada susah teman-teman, cicak itu. Kita ngusirnya juga kayaknya percuma ya. Paling kita cara antisipasinya, kita AC kita itu ya itu tadi, semua lubang ditutup. Terus penutup modulnya itu ditutup, pastikan modulnya itu terbungkus. Biasa kan AC-AC kalau kayak Mitsubishi ini ada tutupnya teman-teman, ada rapat tutup. Jadi akses untuk hewan-hewan kecil gitu nggak ada. Makanya Mitsubishi ini jarang. Yang sering terjadi itu Panasonic, Sharp, itu sering ya dirusak karena tikus, karena semut, biasa kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Itulah hewan-hewan musuhnya AC. Jika menurut teman-teman video ini berguna, silakan subscribe, share, dan like ya. Jika menurut teman-teman ada yang kurang, silakan komentar. Jika menurut teman-teman ini jelek, ada kontra, silakan adu bacot baku hantam di komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.